Bersama saya Dudi Hartono. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Sekaligus ini juga menjadi kelas perilaku konsumen. Selamat datang kepada mahasiswa saya di kelas ini. Pada sesi pertama ini saya akan memberikan gambaran umum tentang perilaku konsumen, tentang pengertian, lingkup, dan manfaat apa yang didapatkan mengapa kita mempelajari perilaku konsumen. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share jika berkenan. Oke, baiklah. Perilaku konsumen pada dasarnya adalah sebuah studi tentang proses pengambilan keputusan, baik pada individu maupun kelompok atau organisasi. Karena perilaku konsumen ini ada perilaku konsumen individu, artinya keputusan pembelian itu pada akhirnya digunakan oleh si individu. Ada juga perilaku konsumen organisasi atau kelompok, di mana keputusan atau penggunaan barang atau jasa yang dibeli itu digunakan untuk operasional sebuah organisasi, misalnya kampus, sekolah, dan sebagainya. Oke, proses pengambilan keputusan menjelaskan interaksi dinamis antara unsur-unsur kognitif bersifat rasional, efektif, dan konatif maupun psikomotorik, yaitu dengan pendekatan linear maupun penetapan timbal balik atau reciprocal deterministik. Perilaku konsumen, karena ini menyangkut perilaku manusia, tentu saja akan sangat bersinggungan dengan bidang ilmu psikologi, baik itu psikologi humanistik, behavioral maupun psikoanalisis. Namun juga kita juga akan bersentuhan dengan wilayah bidang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan bahkan hukum. Karena perilaku konsumen berkaitan juga dengan undang-undang perlindungan konsumen, atau kita bicara tentang etika bisnis. Secara definisi ada banyak tokoh menyebutkan atau menjelaskan apa sih perilaku konsumen. Nanti Anda bisa lihat pada modul yang saya bagikan di SIA. Di sini saya ambilkan dua definisi dari David Law dan Albert Della Britta. Nah, dua orang ini menyebutkan atau menyimpulkan bahwa perilaku konsumen sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang melibatkan proses evaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang dan jasa tersebut. Sementara ahli lainnya, Sigmund dan Canuck, menyebutkan bahwa istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi pada dasarnya perilaku konsumen ini sebuah aktivitas untuk melakukan keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Umpamanya tiba-tiba AC di rumah mati. Nah, itu kan ada proses pengambilan keputusan sampai kemudian memutuskan ini diservis atau membeli baru. Kalau membeli baru mereknya apa? Oke, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau kita melihat dari perspektif pengambilan keputusan, asumsinya adalah konsumen memiliki masalah seperti tadi saya contohkan tentang AC, dan menggunakan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut.
Umpamanya AC tersebut kalau tidak segera diperbaiki akan menimbulkan masalah, nggak bisa tidur karena panas gitu. Oke, keputusannya adalah membeli, karena kalau diperbaiki juga ongkosnya beda-beda tipis dengan AC baru. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, umpamanya soal merek, soal harga dan sebagainya. Nah, itu adalah perspektif pengambilan keputusan yang asumsinya rasional. Kemudian juga ada perspektif eksperiensial atau berdasarkan pengalaman. Jadi di sini konsumen tidak menggunakan keputusan rasional tadi, tapi hanya untuk memenuhi keinginan atau hasrat emosi. Gitu. Umpamanya kecenderungan kita pada merek-merek tertentu. Gitu. Ketika kita menggunakan sebuah merek, katakanlah merek handphone gitu. Nah, kita akan merasa terpuaskan ketika menggunakan merek itu karena mungkin bisa dianggap keren, bisa dianggap lebih intelek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif pengaruh behavioral. Ini asumsinya tidak kedua-dua yang di atas tadi, tidak berdasarkan asumsi rasional maupun aspek emosi, tapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti faktor budaya, sosial, atau program pemasaran. Program pemasaran itu seperti promosi, diskon, dan sebagainya. Ya, faktor budaya tentu saja budaya masyarakat di mana audiens atau konsumen itu berada gitu. Pokoknya dalam sebuah budaya masyarakat di Aceh gitu. Nah, itu orang yang hidup dalam budaya masyarakat Aceh tentu saja akan banyak mempertimbangkan maunya ketika dia melakukan pembelian sebuah pakaian mini gitu. Atau melakukan pembelian dengan sistem cicilan gitu, karena mungkin dianggap riba dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat kita menjadi harus mempelajari perilaku konsumen? Apa sih pentingnya gitu? Nah, dengan mempelajari perilaku konsumen, kita akan dapat mendalami dan memahami aspek-aspek psikologis manusia secara keseluruhan, kekuatan faktor sosial budaya dan prinsip-prinsip ekonomi serta strategi pemasaran. Kemampuan dalam menganalisis perilaku konsumen berarti keberhasilan dalam menyelami jiwa konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebagai seorang perancang strategi pemasaran, kita harus paham dengan kejiwaan konsumen. Strategi pemasaran berkaitan tujuan akhirnya tentu saja audiens, konsumen itu sendiri. Nah, ketika kita akan merancang sebuah strategi, kita akan memilih bicara strategi pesannya, apakah yang akan digunakan itu model pesan yang membujuk, persuasi, atau justru sebaliknya yang mengancam gitu. Nah, ini kan kita lihat berdasarkan tadi perilaku konsumen yang aspek-aspek, umpamanya dari sisi aspek budaya dan sebagainya, atau aspek politiknya. Kalau kita merujuk pada pendapat Mowen yang mengemukakan bahwa manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari perilaku konsumen adalah satu, tentu saja membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Kemudian memberikan pengetahuan pada peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Ini nanti yang melakukan tugas akhir membuat skripsi akan banyak bersentuhan dengan perilaku konsumen. Kemudian membantu legislator, regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Ada undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Kemudian membantu konsumen tentu saja dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Jadi ada manfaatnya juga buat konsumennya, ada karena iklan itu ada sifat edukatifnya, ada informasi. Oke, kalau kita melihat model perilaku konsumen, kita akan lihat bagaimana faktor internal dari si konsumen itu sendiri
meliputi tentu saja motivasi, attitude, kemudian learning, personality-nya juga, persepsinya juga, dan kebutuhan. Sementara dari faktor eksternal atau faktor luarnya ya sosial, culture, family gitu, ekonomi dan bisnis. Jadi bagaimana dan kapan kita melakukan pembelian ini sangat terkait dengan tadi faktor internal dan faktor eksternalnya. Ada motivasi, ada attitude, ada learning, personality. Seseorang juga akan menentukan bagaimana orang tersebut memilih sebuah barang gitu, dalam proses pembelian. Kemudian ini ada model dari Profesor Dr. Ujang Suwarman. Ini model keputusan pembeliannya. Jadi proses keputusan itu dimulai dari pengenalan kebutuhan. Kita sedang butuh apa sih gitu kan. Kemudian mencari informasi, baru mencari informasi tentang kebutuhan tersebut, benda, merek, harga dan sebagainya. Kemudian kita melakukan evaluasi alternatif. Biasanya kita melakukan perbandingan harga, perbandingan kualitas gitu. Speknya kita lihat gitu, baru kemudian memutuskan pembelian. Jadi faktor itu dipengaruhi oleh ya ada strategi pemasaran perusahaan gitu. Namanya keputusan pembelian kita terhadap sebuah benda dipengaruhi oleh faktor karena lagi ada diskon, promosi besar-besaran. Atau juga dari perbedaan individunya, seperti tadi ada motivasi, ada personality, konsep diri dan sebagainya. Begitu juga dengan faktor eksternalnya, faktor lingkungan dan sebagainya, ada karakteristik demografi, sosial, kelompok acuan, teknologi dan sebagainya. Oke, dalam pembelian atau keputusan itu nanti pada akhirnya berimplikasi pada strategi dan kebijakan publik. Dalam hal ini adalah bagaimana orang kemudian kita merancang strategi pemasarannya. Oke, kalau kita melihat jenis perilakunya, ada perilaku yang rasional dan irasional. Yang rasional itu apa? Tentu saja sebuah aktivitas perilaku konsumen yang mengedepankan ini aspek berdasarkan kebutuhan mendesak gitu, kebutuhan primer, serta daya guna produk itu terhadap diri kita atau kehidupan kita. Jadi orang memang membeli sebuah benda karena memang dia butuh segera gitu. Bukan karena lagi jalan-jalan kemudian melihat diskon gitu dan melakukan pembelian gitu. Atau melakukan pembelian karena pengen dianggap up to date. Namanya ada sebuah produk handphone baru, orang beramai-ramai mengantri gitu. Nah, itu yang begitu-begitu masuk dalam perilaku irasional. Oke, pada perilaku rasional cirinya tentu saja pertama tadi, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Kemudian barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal. Konsumen memilih mutu barang yang berkualitas atau mutunya terjamin. Kemudian yang tentu saja harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, sedangkan perilaku yang kedua adalah perilaku irasional. Biasanya orang-orang yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon gitu, promosi atau kegiatan marketing lainnya, umpamanya beli atau pesan sekarang karena besok sudah mulai naik harganya gitu, orang beneran ramai beli dan sebagainya. Atau karena tadi mumpung diskonnya lagi gede-gedean gitu, yang tadinya nggak butuh tiba-tiba menjadi butuh gitu. Cirinya adalah
ini konsumen yang sangat mudah tertarik dengan iming-iming iklan atau promosi di media. Kemudian mereka memilih barang berdasarkan merek atau brand yang sudah dikenal luas. Dan ketiga, memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, tapi lebih karena gengsi atau prestis. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa proses pengambilan keputusan itu dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi atau alternatif, mencari pembanding, dan kemudian melakukan keputusan pembelian. Oke, itu saja pengantar mata kuliah sesi pertama dari mata kuliah perilaku konsumen. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Kuliah Daring.